Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bengkel pemula serabutan dan semua saja sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya sedang melihat sahabat kita yang akan proses merontok padi atau sedang panen. Ini padinya sudah arit, sudah dipotong dari kemarin. Ini tinggal proses perontokan padinya. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini perontoknya baru dibeli beberapa minggu yang lalu, dan di sana adalah sahabat-sahabat kita yang sedang sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitasnya. Dan ini adalah lokasinya di Kesongo, wilayah Kesongo, jauh sekali dari jalan raya. Baik, sahabat semuanya, khususnya pemilik perontok padi yang jenisnya seperti ini, sambil menunggu sahabat-sahabat kita sedang sarapan, akan saya mencoba menjelaskan yang sering ada di kolom komentar. Yang sering ditanyakan adalah, Kang, kenapa perontok padi saya gabahnya banyak yang ikut keluar melalui lubang pembuangan jerami seperti itu. Jadi begini sahabat, kita perlu memahami dulu bahwa perontok padi yang jenis seperti ini atau yang lebih panjang itu, perontok padi itu macam-macam bentuk dan modelnya. Kalau yang kasusnya itu gabahnya ikut terbuang, itu ada dua versi. Yang versi pertama, ikut terbuang setelah lepas dari tangkainya, atau ikut terbuang tetapi masih menempel di tangkainya, seperti itu. Istilahnya kalau di daerah saya itu bahasanya kerentil. Nah, ini ada dua persoalan. Kalau yang untuk ikut terbuang tapi sudah lepas dari tangkainya, itu artinya di bagian sebelah sini, bisa dilihat sahabat, itu ini pelatnya kurang tinggi. Jadi bagian penyekatnya ini kurang tinggi. Akibatnya gabah yang dari dalam itu ikut terlempar melalui lubang yang ada di sini, lubang penyekatnya. Jadi intinya pelat penyekatnya ini kurang tinggi. Intinya seperti itu. Itu kalau kasus yang gabahnya sudah terlepas tapi ikut terbuang, seperti itu. Adapun kasus yang gabahnya ikut terbuang tapi masih nempel di tangkainya, itu ada dua kemungkinan. Gas terlalu kecil bisa. Nanti kalau gas terlalu kecil itu pukulannya di dalam itu kurang kuat, jadi banyak padi yang masih menempel tapi ikut terbuang. Atau yang kedua, fan belnya sudah kendor, sudah waktunya diganti, itu juga bisa, sehingga mengurangi kecepatan pukulannya, itu juga bisa. Lalu yang ketiga itu faktor perontoknya sendiri. Posisi penataan gigi atau posisi rakitan dalamnya yang untuk merontokkan padi. Kan itu ada di kalau punya saya ini
Di bagian atasnya ini, di bagian atasnya lubang pembuangan ini ada pelatnya, ada covernya, stopper maksud saya, ada stopper pelatnya. Ini tujuannya untuk menahan padi yang setelah dimasukkan itu akan tertahan di stopper di atas ini, sehingga kalau akan memasukkan kembali di sini itu sudah tidak seakan-akan kosong, tidak ada batang jeraminya yang masih berjubal di sini karena memang ditahan di atas. Jadi ini akan terlihat selalu kosong, memudahkan untuk memasukkan jeraminya seperti itu. Dan ini juga fungsinya untuk membantu merontokkan padinya seperti itu, sahabat. Nah, terus kemungkinan yang lain padi ikut terbuang itu dikarenakan aritannya terlalu panjang. Kalau aritannya terlalu panjang, mau tidak mau itu jerami ini kalau terlalu panjang itu akan memenuhi ruangan dalam, sehingga menutup lubang sarangan yang akan dilewati padinya untuk turun. Jadi terhalang oleh jeraminya, sehingga banyak padi yang ikut tersapu, ikut keluar seperti itu. Jadi banyak faktor untuk kasus padi yang ikut terbuang itu. Ada beberapa faktor ya seperti itu. Contohnya yang lebih nah ini yang saya maksud. Jadi di sini saya pasang besi siku. Ini tujuannya untuk menahan setelah padi dimasukkan itu akan tertahan di sini, sehingga lubang masuknya itu akan kosong, memudahkan untuk memasukkan padi yang berikutnya. Dan ini juga membantu proses pelepasan padinya dari tangkainya seperti itu. Jadi dipukulkan ke sini, otomatis padinya akan rontok. Sedangkan spiral ini fungsinya juga seperti itu, sama, tapi dia dua fungsi, untuk merontokkan juga untuk mengarahkan jerami yang langsung ke lubang pembuangannya ini seperti itu. Nah, seperti itu, sahabat. Jadi untuk kasus gabah yang banyak yang ikut terbuang itu seperti itu. Apalagi kalau basah, habis hujan padinya basah, itu akan lengket. Jadi akan banyak yang ikut terbuang seperti itu. Nah, kita tidak bisa menuntut terlalu banyak dengan ukuran perontok yang panjangnya cuma 60 cm. Ini panjangnya cuma 60 cm. Nah, rongganya lubang sarangannya ini yang untuk akan dipakai keluar gabah ke bawah itu kurang dari setengah lingkaran rongga dalam, seperti ini. Jadi apabila ini dimasuki aritan panjang, jerami yang panjang, otomatis jeraminya itu akan menghalangi lubang ayakannya ini, sehingga menghalangi padi yang sudah rontok yang akan turun seperti itu. Akhirnya mau tidak mau banyak yang ikut tersapu ke lubang pembuangannya ini seperti itu, sahabat. Jadi kemungkinan besar kasusnya itu yang setahu saya itu seperti itu. Tapi apabila perontok punya sahabat yang lain tidak mengalami kasus yang seperti itu, ya syukur alhamdulillah, itu artinya berfungsi dengan baik gitu. Tapi kalau punya saya ini masih ada padi yang ikut terbuang keluar, dikarenakan memang seperti itu. Panjangnya ini cuma 60 cm, dan cara memasukkannya kadang-kadang itu sangat cepat karena mengejar target gitu. Jadi targetnya itu kalau untuk rombongan itu targetnya minimal satu hari itu minimal 2 ton. Kurang dari 2 ton mereka itu rugi seperti itu. Jadi mereka berpikir seperti ini, ikut terbuang tidak masalah, nanti
depan dipasang screen ayakan daripada sedikit memasukkannya sedikit-sedikit, tidak banyak yang ikut terbuang, tapi dalam pendapatan satu harinya tidak cukup, cuma sedikit. Jadi mereka lebih memilih tidak masalah ada yang ikut bercampur dengan jerami yang terbuang, tapi perharinya itu mencapai target. Nah, seperti itu. Toh nanti yang di depan ini akan dipasang screen, dan padi yang ikut keluar dari lubang pembuangan ini tidak akan terbuang sebetulnya, tapi akan ada di bawah screen seperti itu, sahabat. Baik, nanti kita lihat prosesnya perontok ini hasilnya seperti apa. Dan di bagian samping ini bisa kita lihat ini kemarin sudah dipakai, tapi minim ada, tapi minim sekali jerami yang mengikat di bagian asnya ini, karena sudah dikasih pengaman, dikasih pipa untuk mengamankan jerami yang masuk ke sini itu supaya tidak membebani. Kalau jeraminya mengikat di poros asnya itu, mengikat dan akan bertumpuk banyak, ini akan semakin berat diputar seperti ini, akan semakin berat, sehingga cara kerjanya mesin pun akan berat. Ya bukan tidak ada yang masuk, tetap ada yang masuk, akan tetapi tidak mengikat karena ditahan oleh pipa yang ada di sini. Saya pasang pipa seperti ini. Jadi tidak membebani, seperti itu harapannya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini ada tapi tidak mengikat. Jadi akan berputar tetap ringan berputarnya seperti ini, sahabat. Nah, ini mengikatnya itu di pipanya gitu, jadi tidak langsung mengikat di besi asnya seperti itu. Ini, sahabat, ini akan mulai dipasang mesinnya. Buat Mas cukup.
sahabat, ini sudah dimulai prosesnya. Mari kita lihat kira-kira untuk satu karungnya membutuhkan waktu berapa menit. Ini menggunakan mesin ProQuip 9 HP dengan setelan gas setengah dari full, setengah dari total gasnya. Baik sahabat, ini sudah mendapatkan satu karung, akan dua sedang diproses pengisiannya. Baik sahabat, ini sudah mendapatkan dua karung.
bagian depan ini adalah tempat pembuangan padi yang hampa atau padi yang gabung. Ini lubangnya. Ini sudah tidak ada padinya, ini hanya padi hampa yang tidak bisa digunakan. Kita lihat di jeraminya yang sudah dibuang seperti ini. Ini padi hampa, tidak berisi sehingga tidak bisa lepas dari tangkainya. Memang hampa, jadi sulit untuk lepas. Baik sahabat, ini sudah mendapatkan 4 karung, sudah mendapatkan 4 karung.
ini dilakukan para keluarga, maksudnya ini bukan rombongan tapi ini keluarga, terdiri dari mungkin bapak, ibu, dan istri dari masnya pemilik perontok ini, dan ini di sawahnya sendiri. Dan aritan padinya ini sudah 3 hari yang lalu, sudah diarit 3 hari yang lalu. Baik sobat, dalam tutorial saya ini bermaksud untuk berbagi informasi dengan harapan ada manfaatnya. Saya tidak bermaksud mempromosikan produk saya karena saya belum bisa melayani online sampai saat ini. Jadi bukan untuk promosi produk, namun saya lebih cenderung menginginkan apabila para sahabat yang mempunyai keluhan perontok padi jenis semacam ini, harapan saya bisa membantu melalui tanya jawab di kolom komentar seperti itu. Bukan bertujuan untuk mempromosikan produk, sekali lagi seperti itu. Adapun bila ada komentar positif dan negatif, itu adalah satu hal yang biasa, karena dunia YouTube, dunia internet adalah dunia yang sangat luas. Jadi wajar saja kalau saya mendapatkan komentar yang kurang mengenakan, dan itu tidak masalah, los, bebas, terserah sahabat mau komentar seperti apa, bebas, saya tidak membatasinya. Baik sahabat, ini sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah mendapatkan 6 karung. Proses pengisian yang ke-7. Tapi untuk karung jenis ini kemungkinan isinya tidak sampai 50 kilo. Kemungkinan antara 40 kilo atau kurang lebihnya 40 kilo.
bawah screen itu terlihat sebagian ikut terbuang melalui lubang pembuangan jerami dan disaring dengan screen seperti ini. Nanti akan diproses ulang, dimasukkan kembali ke perontoknya setelah semua selesai. Itu terakhir akan di blower atau dimasukkan lagi ke perontok supaya lebih bersih lagi hasilnya. Jadi saya tidak menutupi kekurangan dan kelebihannya mesin perontok ini seperti apa. Ini saya review apa adanya. Dan hasil setelah masuk ke karung ini hasilnya seperti ini. Baik sahabat, menurut durasi video ini sudah 20 menit 49 detik. Ini mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karung, 9 yang proses berikutnya. Baik sahabat, cukup sekian dulu informasi dari saya. Ini akan break sebentar untuk beristirahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masalah komen los bebas, tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.